أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jamaah dan maghrib Masjid Indonesia yang mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil beberapa pelajaran insyaallah taala dari kitab Al-Mufrad sebagai pengganti kajian di malam Selasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan kita akhlak yang mulia, yang terpuji. Allahumma kama hasanta khuluqana fa ahsin khalqana. Allahumma kama hasanta khalqana fa ahsin khuluqana. Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk rupa kami, maka berikanlah juga kami taufik untuk memiliki akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab ke-280, bab as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab memberikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui jamaah sekalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadisnya tentang keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Itu juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan salawat kepadanya 10 kali. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala firman, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi SAW dan berikanlah kepada beliau juga salamnya. Dan tentu keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW nanti juga akan kita bacakan beberapa hadisnya dalam bab ini hingga kita semakin sering jamaah sekalian membasahi lidah kita dengan salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab 280, bab as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Muhammad Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahb qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Darraj anna Aba al-Haytham haddathahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah falyaqul fi du'ahi Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika wa shalli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innaha lahu zakatun. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari gurunya Yahya bin Sulaiman dari Ibnu Wahab ini Abdullah bin Wahab, seorang yang thiqah ya, dari Amr bin Harith dari Darraj. Nah, Darraj ini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala kunyahnya Abu Samah dan beliau adalah seorang yang dhaif, seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Haytham, dari salah seorang tabi'in yang mulia, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada Darraj di sini, maka menjadikan hadisnya Allah taala alam menjadi hadis yang dhaif. Jadi hadis yang dhaif. Bagaimana juga
hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahkan sebutkan darurat ini adalah munkarul hadis ya. Hadis yang diriwayatkannya munkar. Maka kita membacanya saja jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, siapa saja dari seorang muslim yang dia tidak memiliki kemampuan untuk bersedekah, maka hendaklah dia berkata di dalam doanya, ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, hambamu dan juga utusanmu, dan berikanlah salawat kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun dari orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan. Itu juga untuk kaum muslimin dan juga untuk muslimat. Fa innaha lahu zakah. Maka dengan ucapan ini sama seperti seseorang berzakat atau bersedekah. Tapi jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang dhaif. Allah taala. Baik. Hadis yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Isa bin Sulaiman an Sa'id bin Abdurrahman maula Sa'id bin Al-As qala hadatsana Hanzalah bin Ali an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa tarham ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim syahidtu lahu yaumal qiyamah bisyahadah wa syafa'tu lahu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn Al-Ala. Beliau adalah seorang yang thiqah dari Ishaq ibn Sulaiman dari Sa'id ibn Abdurrahman maula Sa'id ibn Al-As. Nah, Sa'id ibn Abdurrahman ini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Saidul Islam, seorang yang majhul, yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Makanya Allah taala alam, hadis ini hadis yang dhaif karena rawi yang majhul jamaah adalah rawi yang tidak diketahui derajatnya dalam meriwayatkan hadis. Bagaimana ingin kita menyimpulkan atau menilai hadis Nabi SAW sedangkan yang meriwayatkannya adalah seorang yang tidak diketahui. Makanya seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang dikatakan para ulama majhul adalah hadis yang dhaif. Dari Hanzalah ibn Ali, seorang tabi'in yang mulia, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengajarkan tentang lafaz salawat. Nah, yang membedakan dengan salawat yang kita ketahui adalah tambahan wa tarahham ala Muhammadin. Ya, ada lafaz tambahan apa? Wa tarahham, ya Allah berikan rahmat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Kama tarahham ta'ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada Ibrahim dan juga keluarganya. Nah, ini tambahan dhaif. Tambahan yang lemah jamaah. Maka Allah taala alam, salawat seperti ini tidak dianjurkan untuk dibaca. Walaupun keutamaannya, aku akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, dan aku akan memberikan syafaat untuknya. Ini keutamaan yang agung jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi karena ada seorang yang majhul yaitu Sa'id ibn Abdurrahman, karena juga hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sifat Salat Nabi, begitu juga dhaif Adabul Mufrad. Maka Allah taala alam, hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Adapun penggalan awal dari salawat kita mengetahui ya, ini
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini hadisnya sahih. Penggalan awal dari hadis ini yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada tambahannya innaka hamidum majid. Nah, ini kita bisa mengetahui jamaah bagaimana telitinya ya, bagaimana para ulama ahli hadis benar-benar menjadikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dari perkataan-perkataan yang tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi SAW. Karena para ulama sepakat semua, kalau seandainya hadis yang dhaif maka tidak boleh disandarkan kepada siapa? Rasulullah. Adapun mereka berselisih pendapat ketika mengamalkan hadis dhaif. Bisa dipahami jamaah? Adapun kalau seandainya menyandarkannya, para ulama sepakat tidak boleh. Sedangkan dalam mengamalkannya, di sini jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mengamalkan hadis yang dhaif. Nah, hadis yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Salam bin Urdan qala sami'tu Anasan wa Malik bin Aus ibn al-Hadathan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kharaja yatabarraju falam yajid ahadan yatba'uhu fa kharaja Umar fattaba'uhu bi fakharatin aw mithara fawajadahu sajidan fi misrab fatanaha fajalasa wara'ahu hatta rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqala ahsanta ya Umar hina wajadtani sajidan fatanahaita anni inna Jibril ja'ani faqala man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi ashra wa rafa'a lahu ashra darajat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini adalah guru al-Imam Bukhari, Fadl bin Dukain, orang yang thiqah ya jamaah. Dari Salamah ibnu Murdan. Nah, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Salamah ibnu Murdan disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Atau beliau adalah seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Dan tapi jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ada jalur yang lain yang menguatkan hadis ini, yaitu riwayat dari jalurnya Abu Talha Al-Ansari. Hadis Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini dikuatkan dari jalur anaknya ya, Abdullah bin Abi Talha an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu atanil malak faqala ya Muhammad inna rabbaka yaqul ama yurdika annahu la yusalli alayka ahadun illa sallaitu alaihi ashra wa la yusallimu alayka ahadun illa sallamtu alaihi ashra. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguhnya datang kepadaku seorang malaikat dan mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya Rabbmu mengatakan, tidakkah engkau ridha bahwasanya siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali kecuali aku bersalawat kepadanya 10 kali, dan tidaklah seorang bersalawat kepadamu memberikan salam kepadamu 1 kali kecuali aku memberikan salam kepadanya 10 kali. Dan jalan ini dalam riwayat Al-Imam Nasai membuat hadis yang kita baca ini wallahu taala alam menjadi hasan di ghairihi. Menjadi hasan apa? Di ghairihi. Sini disebutkan asbabul wurudnya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga Malik ibn Aus ibn al-Hadatsan suatu hari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat. Ya, tabarraz artinya buang hajat. Falam yajid ahadan yatba'uhu, dan beliau tidak menemukan seorang yang mengikutinya. Fa kharaja Umar,
Ternyata Umar keluar dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membawakan untuk Nabi SAW fakhar. Fakhar itu adalah kendi jamaah yang terbuat dari tanah. Iya, ini digunakan untuk apa? Bersuci. Fawajadahu sajidan fi misrabin. Kemudian ia mendapati beliau sedang sujud fi masrab, di tempat penyimpanan air ya. Fatanaha Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menjauh dari tempat di mana Nabi SAW sedang sujud. Fatanaha fajalasa wara'ahu. Kemudian Umar bin Khattab duduk di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi SAW mengangkat kepalanya. Seraya bersabda, engkau telah berbuat yang baik wahai Umar, ketika engkau mendapatiku dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril telah datang kepadamu. Jadi saat Nabi SAW sedang sujud, itu sedang mendapatkan wahyu. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, siapa yang bersalawat kepadanya atau kepada engkau, wahai Rasulullah SAW, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali dan mengangkat 10 derajat untuknya. Hadis ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala merupakan hadis yang hasan insyaallah, yang menjadikan bagi kita semua motivasi agar memberikan banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebagian para ahlul hadis jamaah sekalian, mereka kenapa ingin menjadi ahlul hadis? Karena mereka ingin banyak memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jamaah sekalian yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW kecuali siapa? Ahlul hadis. Dan mereka pasti setiap membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini mungkin kita akan mengingat ya jamaah sekalian pelajaran yang telah lalu. Apa makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita meminta salawat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abul Aliyah, maknanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah doa para malaikat untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna salawat pada asalnya jamaah maknanya adalah doa. Makna salawat artinya apa? Doa. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Makna kata para ulama, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya saat hambanya telah bersalawat untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah Allah akan memberikan rahmat kepada hamba tersebut. Dan ada ulama yang mengatakan maknanya seseorang memberikan dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, ikhrajuhum minadz-dzulumati ila nur. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hamba-hamba tersebut dari gelapnya kesesatan menuju cahaya yang terang benderang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43,
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada kalian, begitu juga malaikatnya, untuk mengeluarkan kalian dari kesesatan, dari gelapnya kesesatan menuju cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu jamaah, tambahan dari hadis ini Allah mengangkat derajat orang yang banyak memberikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjadikan kita jamaah sekalian termotivasi ya, untuk tidaklah kita tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita memberikan salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini adalah lafaz yang paling ringkas. Tapi kalau antum mau lebih sempurna lagi adalah salawat Ibrahimiyah. Bagaimana yang telah antum hafal, yang biasa pas kalian baca di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu bentuk salawat yang sempurna. Dan para ulama menyebutkan ada sekitar 7 atau 8 salawat yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua lafaz itu dianjurkan kita membacanya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bagi kita 10 derajat. Nah, hadis satu lagi dalam bab ini berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an Buraid bin Abi Maryam sami'tu Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra wa hatta anhu asyra khati'at. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Abu Nu'aim, ini Fadl bin Dukaim, seorang yang thiqah, dari Yunus bin Abi Ishaq. Yunus bin Abi Ishaq ini adalah seorang yang thiqah, cucu dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Dari Buraid ibn Abi Maryam, dia juga adalah seorang yang thiqah. Dari Anas bin Malik, seorang tabi'in yang thiqah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla alayya wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, wa hatta anhu asyra khati'ah, dan Allah akan menghapuskan baginya 10 dosa. Tambahan dari yang sebelumnya, keutamaan dari salawat adalah selain diangkat 10 derajat, apa jamaah? Diampunkan dosanya 10 derajat. Dan kalau kita renungkan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan yang agung. Yang kalau seandainya seorang benar-benar menghayati dan merenungkan tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia tidak akan pelit, tidak akan meninggalkan untuk setiap disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum muslimin jamaah sekalian yang pelit ya. Ketika disebutkan nama Rasulullah, dia enggan untuk memberikan salawat. Ada utamanya sangat besar. Dalam hadis yang kita baca ini, Allah akan memberikan salawat kepadanya. Dan makna salawat tadi ada 2 ya. Allah akan memberikan hidayah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Dan juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 10 dosa. Setiap dia memberikan salawat kepada Nabi satu, maka kajabah kalau antum bersalawat kepada Nabi SAW setiap harinya 100 kali bisa. Berarti 1000 dosa di hari itu Allah Subhanahu wa taala ampun. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat antum 10 derajat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum rahmatnya. Maka jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keutamanya sangat besar. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan dengan bab yang membuat kita seharusnya tidak pelit ya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan bab 281, bab man dzukira indahun nabi falam yusalli alaihi. Bab siapa yang ketika disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan salawat kepada beliau. Apa yang didapatkan? Kita akan membacakan hadisnya. Hadis ke-644, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Abdullah bin Nafi' as-Saiq an Isam bin Zaid wa athna alaihi ibnu Syaibah khairan an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar falamma raqad darajatal ula qala amin thumma raqat thaniyah faqala amin thumma raqat thalithah faqala amin faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin thalatha marrat qala lamma raqaitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril faqala syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalaqa minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin thumma qala syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin thumma qala syaqiya 'abdun dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik faqultu amin. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abdurrahman ibnu Syaibah. Abdurrahman ibnu Syaibah ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Abdullah ibnu Nafi' ibnu Nafi' as-Saiq, beliau juga dari seorang yang thiqah. Dari Isam ibnu Zaid. Isam ibnu Zaid jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang tidak diketahui, alias apa? Majhul. Allah ta'ala alam, ini yang menyebabkan hadis ini menjadi dhaif atau asar ini atau sanad hadis ini menjadi dhaif ya. Karena ada Isam ibnu Zaid. Tetapi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada jalur yang lain. Dikuatkan dari jalur Abu Yahya Muhammad ibni Isa. Begitu juga ada jalur yang lain dari sahabat Abu Hurairah. Ini menjadi syahid. Karena sahabat yang kita baca di sini hadisnya adalah sahabatnya siapa? Jabir. Dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang akan dibawa oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Itu juga hadis Malik ibnu Huwairits dalam Ibnu Hibban. Itu juga hadis Ka'ab bin Ujrah dalam kitab Hakim, yaitu Al-Mustadraknya. Maka tiga sahabat ini menguatkan hadis Jabir bin Abdullah yang Allah Ta'ala alam menjadi hadis yang sahih insyaallah ta'ala. Jadi selain Jabir bin Abdullah ada tiga sahabat lagi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu siapa? Abu Hurairah, kemudian Malik bin Huwairits, satu lagi siapa? Satu lagi sahabat Rasulullah SAW, Ka'ab bin Ujrah. Maka Allah Ta'ala alam hadisnya menjadi sahih.
Adapun sanad Imam Bukhari pada hadis ini sanad yang dhaif, namun dikuatkan pada jalur yang lain. Nah, hadis ini menjadi salah satu juga renungan bagi kita semua untuk tidak kita pelit dalam bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW suatu hari naik ke atas mimbar. Ketika naik ke derajat atau ke tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian pada tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Kemudian pada tangga yang ketiga, beliau SAW mengucapkan amin. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil tentang disunahkannya mimbar mengikuti mimbarnya Nabi SAW, yaitu hanya 3 tangga. Hanya berapa tangga jemaah? 3 tangga. Karena Nabi SAW di sini menaiki 3 tangga, kemudian beliau SAW berkhutbah. Faqalu ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salasa marrat. Nabi SAW terdengar oleh para sahabat mengucapkan amin 3 kali. Dan bertanya para sahabat Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Maka Nabi SAW bersabda, ketika aku naik ke tangga yang pertama, datang kepadaku Jibril. Siapa Jibril? Jemaah sekalian, malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat alaihi salam, berkata kepadaku, Syakiya abdun. Syakiya ini maknanya adalah halakun, sengsara, celaka. Seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, fansalaha minhu, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya, walam yughfar lahu, ternyata tidak membuat dia diampuni. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Dalam riwayat yang lain jamaah, malaikat Jibril memerintahkan Nabi SAW, fakul amin. Fakultu amin. Dalam riwayat yang lain Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berkatalah amin, maka aku mengatakan amin. Merupakan sebuah kerugian, merupakan sebuah kesengsaraan jamaah sekalian, seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan meninggalkannya, ternyata dosanya belum diampuni. Padahal bulan Ramadan banyak sekali amalan yang seandainya seorang hamba melakukannya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Ternyata tidak mendapatkan. Merupakan sebuah kerugian jamaah, kesengsaraan. Itu juga kata Nabi SAW, kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdu, seorang hamba berada dalam kesengsaraan ketika apa? Ketika dia mendapati kedua orang tuanya jamaah masih hidup atau salah satunya, tapi tidak membuat dirinya masuk ke dalam surga. Berarti menjadi salah satu sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada dua orang tua. Allah Ta'ala alam, hadis ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab berbakti kepada kedua orang tua. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi salah satu juga peringatan bagi mereka yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya akan tapi tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya, hingga tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Padahal kalau seandainya dia berbakti, dia berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya, niscaya ini menjadi salah satu jalan untuk dia masuk ke dalam surga. Tapi dia sia-siakan jamaah.
Bahkan di zaman sekarang Allahul Musta'an ada kamera CCTV yang tergambar jamaah yang lebih memalukan terjadi di sekitar kita ya, di Bekasi jamaah. Mungkin sempat antum lihat juga videonya viral. Seorang anak karena tidak diberikan uang orang tuanya atau ibunya terlihat di kameranya atas tuntutan tetangganya itu benar-benar anaknya. Jadi anaknya ini minta uang untuk beli rokok jamaah. Untuk beli rokok. Tapi karena ibunya tidak memiliki uang, akhirnya mengatakan, "Wahai anakku, aku nggak punya uang untuk memberikan kau rokok." Apa yang dilakukan anaknya jamaah? Di video terlihat anaknya memukuli orang tuanya. Yang dipukul bukan bagian dada mungkin apa, pukul kepalanya langsung jamaah. Terlihat juga sambil mengambil sendal, pukulnya juga bukan pakai tangan lagi, pakai sendal jamaah. Kemudian terlihat juga ingin mengusir orang tuanya, mengusir ibunya jamaah. Terus sampai di gerbang, didorong-dorong ibunya sampai ibunya terjatuh. Allah salamul afiyah jamaah. Yang membuat kita miris itu di sekitar kita di Bekasi katanya. Viral. Anaknya sampai berani pukul, sampai dorong ibunya, sampai mengusir ibunya karena enggak memberikan rokok untuknya. Allah musta'an. Adalah jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibu. Ini adalah salah satu jalan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Tapi dia sia-siakan. Makanya salah seorang ulama salaf, masalah Iyas bin Muawiyah, ketika seorang ayahnya meninggal, dia menangis. Murid-muridnya bertanya, "Wahai Iyas, engkau seorang imam, kenapa engkau menangis? Ini sudah menjadi takdir." Itu maksudnya muridnya, "Kenapa engkau menangis?" Maka kata Iyas, "Wahai fulan, tidaklah aku menangis bukan karena takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk ayahku, tapi aku menangis karena salah satu pintu surga untukku telah tertutup." Menjamah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu renungan bagi kita semua. Bahwasanya kedua orang tua merupakan pintu surga yang paling dekat. Kalau seandainya masih di antara jamaah sekalian yang memiliki kedua orang tua, maka hendaknya berbakti. Jangan sampai kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu tersia-siakan. Dan ada sebagian anak yang durhaka tidak hanya sebelum kematian, tapi setelah kematian. Kenapa? Ketika salah satu dari orang tuanya sudah wafat, dia menghalangi orang tuanya untuk langsung kuburkan. Padahal Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah. Katanya jangan, nanti dulu anaknya belum datang. Padahal Nabi SAW mengatakan suruh bersegera dalam menyerahkan jenazah. In kana khairan, kalau seandainya jenazah orang itu baik, fa khairun tuqaddimunahu, engkau bersegera untuk memberikan kebaikan kepadanya. Sedangkan ketika anaknya menundanya, maka kebaikan bagi orang tuanya akan tertunda. Nah, kita dengar azan terlebih dahulu jemaah.
Ya, sekalimat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang anak sebelum orang tuanya wafat, maka dia bersungguh-sungguh berupaya berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya hingga menjadikan dia salah satu penghuni surga. Sedangkan dunia ini jamaah, sebanyak apapun yang didapatkan dari dunia ini dia akan tinggalkan. Benar gak jamaah? Bagi alasan sebagian anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, alasannya apa? Dunia. Padahal kalau seandainya dia mengetahui keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, niscaya dia akan jual dunianya untuk bisa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada salah seorang anak yang Masya Allah, ketika disebutkan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di surga tanahnya itu terbentuk dari apa? Berlian dan permata. Maka
salah seorang anak tersebut mengatakan, wahai Syekh, kalau yang engkau katakan seperti itu, kami juga banyak di rumah kami. Kami juga banyak melihat di rumah kami tanah surga. Kemudian anak tersebut diberitakan oleh Syekh ini, oleh guru ini, besok engkau bawa yang kau katakan. Maka dibawalah besok tanah yang dikatakan tanah surga. Ketika yang dibawa apa? Ya tanah biasa jemaah. Tanah biasa, diketawain sama teman-temannya. Nah, itu bohong aja, ini tanah yang biasa bukan tanah surga. Apa kata anaknya? Wahai Syekh, bukankah engkau telah mengatakan bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu saya, dan ini tanah sering diinjak oleh ibu saya. Nah, dia memahami tentang apa? Bagaimana bisa meraih surga dengan kedua orang tuanya. Nah, hadis masih ada kelanjutannya jemaah. Syaqiya abdun, sungguh celaka, sungguh sengsara, sungguh merugi seorang hamba yang disebutkan nama engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak memberikan salawat kepada engkau. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Ana tanya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apakah memberikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu butuh tenaga? Butuh uang jamaah. Antum memberi salawat bayar dulu. Jangan ke Baitul Mal baru memberikan salawatnya. Berikan salawat itu sangat mudah. Antum cuma menggerakkan lisan, masih kita pelit. Makanya di sini dikatakan syaqiya, sungguh merugi, sungguh sengsara seseorang ketika disebutkan nama engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak memberikan salawat pada engkau. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Apa tidak diijabah apa yang diminta oleh malaikat Jibril ini jemaah? Yang berdoa malaikat yang termulia dan yang mengaminkan Rasulullah SAW, Rasul yang paling mulia. Dan ini merupakan tiga keadaan dalam hadis ini yang seorang hendaknya menjadi salah satu perhatian dalam kehidupannya. Ana ulang sekali lagi. Yang pertama apa? Bertemu dengan bulan Ramadan. Ternyata tidak membuat dia diampuni. Yang kedua, seseorang masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, hingga tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Bahkan na'udzubillah, menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah seorang yang sengsara saat disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia malas untuk memberikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka jemaah. Dari hadis ini diantaranya juga yang kita bisa mengambil pelajaran tentang amalan-amalan yang sangat utama yang seharusnya diusahakan. Tapi berapa banyak dari mereka yang mau mengamalkannya jemaah? Padahal memiliki keutamaan, dan sebaliknya ada ancaman jemaah ketika tidak mau melakukannya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya malaikat juga berdoa sebagaimana orang-orang yang beriman. Dan tentu doanya malaikat diijabah karena mereka tidak pernah berdosa. Dan juga yang mengaminkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan
sebuah doa yang seharusnya dijadikan sebagai perhatian bagi kita semua. Nah, berapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut? Hadis yang selanjutnya, hadis ke-645, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Ibrahim bin Musa qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Dari gurunya Ibrahim bin Musa Imam Bukhari dari Ismail bin Ja'far, beliau adalah seorang yang thiqah ya, dari Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tidak perlu diragukan lagi tentang kesahihannya jamaah sekalian, dan hadis ini hampir sama dengan hadis yang selanjutnya. Apa kaitannya dengan bab yang kita bahas? Maka sungguh merupakan sebuah kerugian. Seseorang tidak mau memberikan salawat kepada Nabi SAW, sedangkan ketika dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah bersalawat kepadanya 10. Hadis yang selanjutnya, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Ibnu Abi Hazim an Katsir yarwihi anil Walid bin Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza faqala qala li Jibril raqima anfum abdin adraka abuwaihi aw ahaduma lam yudkhilhu al-jannah qultu amin thumma qala raqima anfu abdin dakhala alaihi ramadan la yughfar lahu faqultu amin thumma qala raqima anfum lim dzukirta indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya jamaah sekalian, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur yang lain, dari gurunya Muhammad bin Ubaidillah, dari Ibnu Abi Hazim, dari Katsir. Nah, Katsir ini jamaah Ibn Zaid, dia adalah seorang yang soduk, yang salah dalam meriwayatkan beberapa riwayat, yukhti. Maka Allah Ta'ala alam. Hadis ini menjadi hadis yang atau sanad yang dhaif karena ada Katsir Ibn Zaid. Namun ketika dipadukan dengan hadis yang sebelumnya jamaah, Allah Ta'ala alam menjadi hadis yang apa? Sahih. Karena ada jalur yang lain yang meriwayatkannya, Allah Ta'ala alam, seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Hadisnya hampir sama, cuman lafadznya kalau yang awal syakiyah, tapi kalau lafadz hadis ini apa? Rogima anfun, dan maknanya sama jamaah. Syakia itu kesengsaraan, ataupun rogima anfun itu doa kecelakaan. Rogima anfun artinya hidung seseorang itu berada di bawah atau di tanah karena sedang apa? Dihinakan, maknanya. Itu makna rogima anfun. Ini sebagai bentuk doa di kalangan bangsa Arab, doa kejelekan, doa kesengsaraan. Dan intinya sama dengan hadis yang sebelumnya, 3 keadaan orang yang akan sengsara, yaitu apa? Seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni, seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya ternyata tidak membuat dia masuk ke dalam surga, dan satu lagi seseorang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau memberikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini salah satu alamat seorang itu akan celaka. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Masih ada waktu jemaah? Ada yang ingin bertanya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya Mas ya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tentang sebuah hadis ya. Bagaimana menghukumi hadis tersebut sahih? Itu Pak pertanyaan. Atau ada rawi yang majhul. Nah, ini perlu latihan. Dan latihannya itu tidak setahun 2 tahun jemaah. Harus perlu apa? Waktu. Dan pernah Anda sampaikan perkataannya siapa? Sufyan Ats-Tsauri, man talabal haditsa aflas. Siapa yang belajar ilmu hadis dia pasti akan bangkrut. Bangkrut hartanya, bangkrut waktunya, tenaganya juga. Karena dia meneliti hadis Nabi SAW dan menelitinya bukan hanya dari lafadznya, tapi orang per orang. Belum lagi mustalah yang ada, belum lagi illah. Salah satu yang paling tersembunyi dari jalur periwayatan hadis Nabi SAW. Nah, itu tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengetahui. Dan kalau kita menjadi penuntut ilmu pemula, hendaknya apa? Mengikuti apa yang dikatakan para ulama. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, alhamdulillah, beliau afna umrahu fi hadis Nabi SAW. Beliau menghabiskan waktunya untuk mempelajari hadis. Makanya disebutkan beliau sehari berada di maktabah 15 jam jamaah. Jadi setengah harinya lebih untuk apa? Nah, kita bisa mengikuti hukumnya beliau insyaallah. Ketika Syekh Al-Albani menghukuminya, insyaallah kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang baik. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.